Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menerima qada dan qadar. Disimak baik-baik ya. Perhatikan gambar-gambar yang ada di layar ini. Gambar yang pertama adalah kelahiran seorang bayi. Selanjutnya, matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Di sini adalah lomba mengikuti baca tulis Al-Quran. Di sini kejuaraan sepak bola antar sekolah. Memenangkan kejuaraan sepak bola antar sekolah. Nah, gambar-gambar ini menunjukkan bahwa qada dan qadar Allah, bahwa gambar ini adalah semua ketentuan dan ketetapan Allah. Bayi lahir, matahari terbit dari timur, kemenangan, kejuaraan, itu adalah semua ketetapan dan ketentuan Allah. Perhatikan cerita berikut ini. Salim memiliki kemampuan menulis kaligrafi. Setiap hari, Salim berlatih meningkatkan kemampuannya dalam menulis kaligrafi. Salim berharap dapat ikut perlombaan kaligrafi pada tingkat kecamatan dan dapat memenangkannya. Namun, setelah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba, Salim gagal meraih juara tingkat kecamatan. Salim menyadari bahwa dalam perlombaan tersebut terdapat peserta lain yang lebih baik tulisan kaligrafinya daripada dirinya. Salim menyadari bahwa kegagalan ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang berkehendak atas segala sesuatunya. Salim percaya bahwa di balik kegagalan tersebut ada ketentuan lain yang merupakan hikmah bagi dirinya. Memahami arti qada. Anak-anak, apakah kamu masih ingat rukun iman yang keenam? Ya, rukun iman keenam atau yang terakhir adalah percaya kepada qada dan qadar. Apa itu qada? Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Qada dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Berikut ini adalah contoh-contoh qada. Yang pertama, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Contoh qada yang kedua adalah kematian pasti datang. Yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Apa hikmah beriman kepada qada? Hikmah beriman kepada qada yaitu datang ke sekolah atau kegiatan lainnya dengan tepat waktu. Selanjutnya, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Hikmah yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Selanjutnya, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Hikmah yang kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Selanjutnya, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Dan yang terakhir, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Selanjutnya kita akan memperhatikan cerita yang ada di sini. Maryam ditunjuk gurunya untuk mengikuti lomba pidato tingkat kecamatan mewakili sekolahnya. Maryam belum bisa mengarang pidato sendiri. Ia minta bantuan kakaknya si Fahri.
Setiap hari, Maria melatih diri di muka kaca di kamarnya. Dengan suara lantang dan fasih, Maria berusaha latihan pidato, kadang di kamar atau kadang di ruang tamu di hadapan ibunya. Maryam tidak merasa kesulitan melafalkan ayat Al-Quran, namun demikian gaya berpidato harus benar-benar dipelajarinya. Maryam sering merekam para ustadz atau ustadzah yang berceramah di televisi. Maryam masih merasa grogi bila berpidato di depan orang banyak. Oleh karena itu, ia minta ibunya selalu mendampinginya saat ia berlatih. Hari pelaksanaan lomba keterampilan agama Islam tiba. Maryam merasa sudah siap lahir dan batin. Ketika namanya dipanggil panitia untuk tampil, Maryam segera ke mimbar dan berpidato sesuai latihan. Panitia memberi batasan waktu 30 menit. Batas waktu itu dimanfaatkan Maryam dengan baik. Maryam membawakan pidato dengan tema hormat kepada orang tua. Para penonton pun memberi tepuk tangan setelah Maryam turun dari mimbar. Tiba saat yang mendebarkan Maryam, yaitu pengumuman juara pidato. Para hadirin dan anak-anak yang berbahagia, kami akan mengumumkan para pemenang pidato. Suara Pak Karim, salah seorang panitia lomba pidato. Maryam dan para peserta lomba pidato lainnya berdebar dan harap-harap cemas. Anak-anak, pemenang pertama lomba pidato tahun ini jatuh kepada Maryam. Suara Pak Karim lantang mengumumkan juara pertama pidato. Betapa senangnya hati Maryam mendengar pengumuman tersebut. Maryam sujud syukur. Berbeda dengan Mila yang juga ikut lomba pidato. Wajah Mila tampak sedih, ia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena belum berhasil menjadi juara lomba pidato tahun ini. Mila menyadari bahwa ia tidak giat berlatih seperti Maryam. Nah, anak-anak, cerita tersebut menggambarkan bahwa Allah itu mempunyai qadar. Selanjutnya kita akan memahami makna qadar. Apa itu qadar? Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Seperti kisah ikhtiar Maryam di atas yang gigih berlatih pidato, akhirnya membuahkan hasil menjadi juara pertama pidato dalam kegiatan lomba keterampilan agama Islam. Nah, sekarang ikhtiar itu apa? Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha itu bergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita. Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan kehati-hatian pada banyak faktor. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita modal kecerdasan kepada kita. Hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri mengejar cita-cita. Kesuksesan pun tidak datang sendiri, tetapi harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita ingin menjadi anak pintar juga harus berikhtiar atau belajar dengan giat. Berikut ini adalah contoh-contoh qadar. Yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori atau qoriah terbaik di sekolah ataupun sampai ke tingkat provinsi harus dengan usaha yang gigih. Nah, apa hikmah beriman kepada qadar? Hikmah beriman kepada qadar diantaranya menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya dengan mengerjakan PR sendiri tanpa bantuan orang lain. Giat dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Nah, terima kasih anak-anak. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan,
Saya mohon maaf dan untuk mengakhiri pelajaran kita, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.